Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Adam Service. Oke, kali ini ada kulkas SAF satu pintu dengan kendala lampu menyala tapi nggak dingin sama sekali. Nah, teman-teman, apa yang perlu diperhatikan kalau kulkas teman-teman itu nggak dingin? Nah, di sini teman-teman coba cek dulu di bagian evaporator. Nah, di sini evaporator itu nggak ada bunga es ya, apalagi hawa dingin. Nah, di sini agak mencurigakan, di evaporatornya itu sudah ada tanda-tanda korosi, keropos. Nah, nanti sekalian saya akan berbagi tutorial cara pengecekan kebocoran pada kondensor dan evaporator. Nah, di sini untuk sensor termostatnya sudah benar ya teman-teman di posisinya. Nah, lanjut setelah evaporator teman-teman cek, lanjut teman-teman pastikan bodi kulkas itu harusnya hangat ya teman-teman, normalnya harus hangat atau panas. Nah, di sini untuk bodinya itu nggak ada hangat sama sekali, baik di kiri maupun di kanan. Jadi besar kemungkinan kulkas ini mengalami kebocoran. Oke teman-teman, khususnya teman-teman pemula, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Oke, jadi pertama-tama teman-teman jangan buru-buru isi freon dulu teman-teman ya, karena kulkas tidak dingin itu banyak penyebabnya. Nah, jadi untuk freon itu nggak bakalan habis kalau tidak ada kebocoran. Nah, di sini nanti saya akan berbagi tahap demi tahap cara kita mencari kebocoran apakah di kondensor atau di evaporator pada kulkas satu pintu. Nah, jadi teman-teman pertama-tama kita ukur dulu ya untuk ampere kompresornya, apakah ampere kompresornya itu normal atau enggak. Nah, di sini untuk tang ampere sudah saya pasang, lanjut kita colokin kulkasnya. Oke, di sini untuk start awal untuk kompresor itu ampernya di 0,62, cukup normal untuk ampere kompresor satu pintu. Nah, dari segi kompresor masih aman teman-teman ya untuk kulkasnya. Jadi nanti caranya itu kita akan tes kebocoran menggunakan sistem tekan dengan cara kita pakai kompresor bawaan. Oke, di sini kita sekalian buktikan ya teman-teman, apakah benar untuk kulkas ini gas freonnya habis atau masih. Nah, nanti kita buktikan dengan cara kita potong pipa kapiler setelah melewati filter. Nah, di sini sebelum kita potong terlebih dahulu kita bersihkan ya untuk pipa kapilernya. Dan nanti kita lihat apakah gas freonnya masih ada atau enggak. Nah, di sini untuk pipa kapilernya kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita potong untuk pipa kapilernya. Oke, di sini untuk pipa kapiler kita potong dan ternyata benar untuk gas freonnya habis teman-teman ya, hanya udara yang keluar. Nah, itu artinya bahwasanya kulkas ini nggak dingin itu karena ada kebocoran freon. Nah, nanti kita akan tes kebocoran dengan cara kita tekan dengan menggunakan kompresor bawaan dan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama nanti kita tes di bagian pertama itu di jalur kondensor, dan untuk di bagian kedua itu kita tes di bagian evaporator teman-teman. Oke, untuk di bagian pertama untuk di jalur kondensor kita potong di bagian ujung kondensor body yang di bagian filternya. Nah, nanti di sini kita kita buntu supaya tekanan itu enggak bocor ya teman-teman. Nah, teman-teman bebas mau tekan dari sini boleh, dari arah filter boleh, mau ditekan dari arah pipa press yang di sebelah kompresor kanan boleh, bebas teman-temannya. Intinya kita tekan di jalur kondensornya.
Oke, di bagian kedua itu nanti kita potong di jalur pipa hisap yang dari evaporator. Nah, nanti di sini juga kita las, kita buntu, nanti kita dorong melalui pipa kapiler, teman-teman. Nah, kenapa melalui pipa kapiler? Sesuai pengalaman saya itu, kalau kita tekan dari pipa hisap ini terus pipa kapilernya kita buntu, yang ada itu evaporator itu melengkung, teman-teman ya, karena tekanan terlalu tinggi, kurang lebih di 100 psi. Nah, jadi tips dari saya untuk pengecekan kebocoran di bagian evaporator itu kita tekan melalui pipa kapiler. Nah, di sini untuk di pipa untuk pengisian freon kita potong nanti, teman-teman ya. Dan di sini untuk pipa press yang menuju kondensor body kita potong. Nah, nanti kita tekan dari sini, teman-teman ya, untuk di bagian kondensornya. Nah, di sini kita potong, terlebih dahulu kita bersihkan ya, supaya kotoran dari hasil pemotong pipa ini enggak masuk ke dalam pipanya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Sekiranya ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, di sini untuk pipa pengisian freon kita lubangi. Nanti kalau teman-teman mau lanjut, kita lanjut di part 2 cara pengisian freon dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Kalau teman-teman setuju, tulis di kolom komentar, kita lanjut part 2 nya. Oke, kita lanjut di tahap pengelasan pentil, teman-teman ya. Tujuannya nanti dari pentil ini kita pakai selang manifold dan kita tekan dari kompresor bawaan. Dan pastikan untuk pipa kapiler itu bolong, teman-teman ya, jangan sampai tersumbat, supaya berhasil kita tes kebocoran di evaporator. Oke, lanjut di sini kita las dari ujung pipa kapiler, terus naik nanti ke evaporator, turun ke pipa hisap. Nah, nanti kita dorong dari pipa kapiler, teman-teman ya, dan ujung dari pipa hisap itu kita buntu. Nah, di sini kita las. Kalau sudah membara, teman-teman tinggal tempelkan kawat lasnya dan pastikan setiap pengelasan itu harus benar-benar rapat, teman-teman, nggak ada yang bocor sama sekali. Setelah itu lanjut kita las, kita kasih pentil di bagian pipa press untuk bagian kompresor. Nah, nanti dari pipa press ini kita salurkan udaranya untuk menekan baik itu di kondensor dan di evaporator. Nah, di sini kita las dulu untuk pentilnya supaya nanti bisa kita menggunakan selang manifold. Dan sekali lagi pastikan teman-teman ngelas itu selain rapi dan juga hasilnya rapat, nggak ada sama sekali kebocoran. Oke, kapiler sudah, pipa press sudah. Lanjut di sini kita las, kita kasih pentil di jalur kondensor. Nah, nanti dari sini kita tekan, teman-teman ya, yang kita kasih pentil ini jalur kita tekannya. Nah, nanti setelah itu kita kasih tekanan kurang lebih di kondensor itu sekitar 200 psi, sedangkan untuk di evaporator kita kasih tekanan kurang lebih di 100 psi, teman-teman ya. Sudah cukup itu untuk di bagian evaporator. Nah, di sini untuk di bagian pipa kapiler kita tekan nanti jalurnya itu ya, teman-teman, telusuri naik ke atas melalui evaporator, turun ke pipa hisap. Nah, di ujung pipa hisap ini kita kasih pipa 1/4 dan kita las buntu, teman-teman ya. Nah, supaya bagiannya itu terbagi menjadi 2, evaporator dan kondensor. Oke, lanjut kita las untuk ujung pipa balik atau pipa hisap yang dari evaporator.
Nah, di sini untuk pengelasan tembaga dan tembaga itu gampang teman-teman ya. Tinggal teman-teman tunggu membara, setelah itu baru teman-teman tempelkan kawat lasnya. Nah, nanti dengan sendirinya kawat las ini meleleh dan menyatu dengan sempurna teman-teman. Nah, untuk perlunya juga irama api itu dimainkan teman-teman ya. Kalau sudah meleleh dipanaskan, dibesarkan apinya. Oke, di sini untuk jalur evaporator sudah selesai. Dan lanjut nanti kita las buntu di bagian kondensor. Nah, ini di bagian kondensor body, ujungnya itu yang tadi filter kita potong teman-teman ya. Nah, nanti kita buntu di bagian sini, di ujung filter yang kita potong tadi. Nah, kita las buntu sama seperti tadi, kita las buntu di bagian pipa hisap. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita bagi menjadi 2 jalur. Oke, di sini untuk ujung pipa kondensor body kita las buntu, dan selanjutnya nanti kita tes kebocoran. Nah, di sini kita panaskan pipanya dan teman-teman kasih kawat las. Nah, di sini harus benar-benar rapat teman-teman ya, karena untuk tekanan di kondensor ini lumayan besar, kurang lebih di 200 psi. Oke, untuk pipa press untuk kita tekan sudah kita pasangin pentil, dan di sini kita tekan lewat sini untuk pipa kondensor body, terus melingkar di dalam body kulkas. Nah, ujungnya di pipa filter yang tadi kita potong, itu yang pertama. Yang kedua untuk di bagian evaporator. Nah, di sini kita tekan dari pipa kapiler terus naik ke atas evaporator, turun melalui pipa hisap. Nah, dan pipa hisapnya ini sudah kita buntu teman-teman ya. Oke, kalau sudah semuanya selesai, lanjut kita pasang selang manifold dan kita tes tekan dengan kompresor bawaan. Nah, di sini untuk selang warna kuning teman-teman pasang di pipa press bagian kompresor. Dan untuk di bagian kondensor itu teman-teman pakai selang yang warna merah untuk tekanan tinggi teman-teman. Kemudian untuk di bagian evaporator kita kasih selang yang warna biru karena kita menggunakan tekanan rendah di 100 psi. Oke, di sini selang warna merah kita pasang untuk di jalur kondensor. Pastikan benar-benar kuat teman-teman ya untuk di manifoldnya. Lanjut di selang warna biru di tekanan rendah kita pasang di jalur evaporator. Nah, setelah semua terpasang, lanjut teman-teman nyalakan kompresornya dengan tujuan supaya kompresor ini menekan kedua bagian kondensor dan di bagian evaporator. Nah, di sini teman-teman buka sedikit ya untuk manifoldnya. Nah, nanti di sini untuk evaporator kita tekan kurang lebih di 100 psi dan di kondensor kita tekan kurang lebih di 200 psi. Nah, di sini teman-teman buka sedikit ya untuk keran manifoldnya supaya begitu kita nyalakan kompresornya langsung masuk di kedua jalur. Oke, di sini untuk kompresor sudah saya nyalakan dan kita mulai tekan di kedua bagian teman-teman, bagian kondensor dan di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator ini teman-teman jangan sampai kelolosan ya, bahaya bisa kembung nanti evaporatornya. Nah, teman-teman injak pelan-pelan ya, tapi di sini kayaknya ada kebocoran di bagian pengelasan di pipa hisap. Nah, makanya ini tekanan di evaporator nggak bisa naik. Nah, untuk di kondensor sudah mentok di 200 psi, teman-teman tutup aja ya untuk keran manifoldnya dan biarkan untuk di bagian kondensor. Nah, nanti kita las dulu di bagian pipa hisap yang bocor teman-teman ya. Untuk kulkasnya untuk kompresornya kita matikan dulu
Setelah itu kita las di bagian yang bocor, di las-lasan yang bocor itu di pipa hisap yang kita buntu itu. Nah, di sini coba kita menggunakan busa sabun. Nah, itu langsung ditiup teman-temannya, ada hembusan. Nah, jadi intinya di sini pastikan teman-temannya pengelasan itu jangan sampai ada yang bocor. Kalau enggak gitu enggak bakalan berhasil. Oke, di sini kita las ulang ya untuk pengelasan di pipa ujung maksudnya di ujung pipa hisap. Nah, kita kasih kawat las yang lebih tebal supaya enggak ada kebocoran lagi. Nah, di sini teman-teman panaskan dulu sampai benar-benar merah. Setelah itu teman-teman kasih kawat las. Nah, di sini untuk apinya boleh teman-teman besarin ya supaya meleleh dengan sempurna. Jadi seperti itu. Oke, untuk pengelasan sudah selesai. Lanjut kita injek lagi, kita tes tekan di bagian evaporatornya. Nah, di sini kita tunggu dingin dulu di bagian pengelasan teman-teman ya. Setelah dingin baru kita lanjut tes tekan. Oke, selang manifold warna biru kita pasang kembali di pipa kapiler, dan untuk kompresornya kita nyalakan lagi. Dan di sini kita siap-siap teman-teman ya untuk tes tekan di bagian evaporator. Oke, kulkasnya kita nyalakan dan teman-teman mulai injek di bagian evaporator. Nah, di sini teman-teman isi kurang lebih di 100 psi, lebih sedikit gak apa-apa teman-teman ya, asal jangan sampai 200 psi. Oke, di sini perlahan teman-teman injek, teman-teman kasih tekanan di 100 psi dan pastikan semua las-lasan gak ada yang bocor. Nah, kalau sudah di 100 psi teman-teman tutup kencang untuk keran manifoldnya teman-teman ya, tutup dengan kencang. Oke, di sini sudah mentok di 100 psi untuk keran manifold, kita tutup sekencang-kencangnya. Dan untuk kompresor kulkas kita matikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk evaporator kita kasih tekanan di 100 psi, kemudian di kondensor di 200 psi. Nah, teman-teman tunggu kurang lebih 2 atau 3 jam teman-teman ya, nanti supaya kita lihat hasilnya seperti apa, apakah di evaporator bocor dengan kondisi korosi tadi atau di kondensornya. Nah, di sini sambil teman-teman pastikan ya untuk di bagian pengelasan teman-teman menggunakan busa sabun, apakah ada kebocoran atau enggak, supaya nanti hasilnya lebih akurat teman-teman ya. Di sistem tekan ini menurut saya tuh hasilnya lebih akurat walaupun membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini alhamdulillah untuk setiap bagian pengelasan enggak ada yang bocor. Oke, lanjut kita tunggu hasilnya kurang lebih 2 sampai 3 jam teman-teman. Nah, di sini yang tadi bocor alhamdulillah sudah rapat, gak bocor lagi. Oke teman-teman, kita tunggu ya untuk hasilnya kurang lebih 2 atau sampai 3 jam. Oh ya teman-teman sekalian, teman-teman cek di bagian evaporator yang sekiranya itu mencurigakan apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, teman-teman bisa menggunakan busa sabun di titik-titik tertentu yang ada tanda-tanda keroposnya. Nah, nanti apakah ada gelembung atau enggak. Nah, nanti setelah kurang lebih 2 atau 3 jam kita lihat hasilnya apakah evaporator ini mengalami korosi atau enggak ya. Nah, teman-teman tunggu aja hasilnya sampai 2-3 jam berikutnya. Nah, di sini sebelum teman-teman tinggal ngopi ataupun yang lain-lain, ada baiknya coba teman-teman foto di setiap masing-masing manifold supaya nanti hasilnya lebih jelas ya teman-teman. Nah, seperti itu.
Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Saya balik lagi dan cek untuk di bagian evaporator masih stabil, alhamdulillah, nggak ada kebocoran. Sedangkan di kondensor turun satu strip teman-teman, yang tadinya 200 turun satu strip. Itu artinya kulkas ini mengalami kebocoran pada kondensor. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat berkah berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.